Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan selalu diberikan kelancaran dalam proses belajarnya ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 8 semester 1, yaitu tentang pola bilangan. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Bu Yuyun Wahyu Novi Dewi. Pada bahasan pola bilangan, kita akan mempelajari 4 sub bahasan. Yang pertama, bagaimana kita mengamati pola dari suatu barisan, mengenal macam-macam barisan bilangan, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan, dan yang terakhir adalah menentukan rumus atau konfigurasi ya dari suatu barisan bilangan. Nah, kenapa di sini ada gambar stadion ya? Pasti ada kaitannya dengan pola bilangan. Apa itu kaitannya? Yuk kita coba pelajari lebih lanjut. Mari kita mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Kira-kira apa yang istimewa dari gambar ini ya? Nah, di sini tentu tidak hanya gambar biasa. Di sini pasti ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita, yaitu pola bilangan. Nah, kemudian gambar selanjutnya kita diperlihatkan susunan gelas plastik seperti ini ya. Nah, ini buat apa sih kita menumpuk-numpuk seperti ini? Ini juga pasti ada kaitannya dengan pola bilangan. Cek apa sih kaitannya? Nah, tapi sebelum itu, apa itu pola bilangan? Nah, kalau suatu bilangan biasa 1, 2, 3, 4 seterusnya itu kita sudah biasa dengar. Tapi kalau pola bilangan, pasti bilangannya memiliki pola tertentu. Nah, jadi di matematika pola bilangan itu adalah sebuah bilangan yang tersusun dari bilangan lain yang mempunyai pola tertentu. Jadi kalau kita mempunyai barisan suatu bilangan, antara suatu bilangan dengan bilangan lain pasti memiliki pola tertentu. Ada aturan khusus ya. Nah, seperti apa sih? Nah, mari kita kembali pada 3 gambar susunan wadah gelas tadi ya. Oke. Ya, di sini kita punya susunan seperti ini. Kalau kita nyatakan dalam angka atau dalam bilangan, di sini ada 1 gelas ya. Di sini ada 3 gelas, 6 gelas, dan 10 gelas. Jadi kalau kita nyatakan ke dalam angka, susunan dari gelas ini membentuk barisan bilangan, yaitu 1, 3, 6, dan 10. Nah, apakah ini disebut dengan pola bilangan? Kalau barisan bilangan ini memiliki aturan tertentu atau pola tertentu, kita bisa sebut ini sebagai pola bilangan. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, sekarang kita coba cek hubungan antara 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu selisihnya 2. Kemudian kita cek selisih 3 dengan 6, selisihnya 3. 6 dengan 10, selisihnya 4. Ternyata selisih dari angka-angka ini 2, 3, 4 membentuk angka yang selalu konsisten ya, selalu naik 1. Berarti kalau kita mau mengecek angka berapa sih selanjutnya, kita tinggal tambahkan saja. Kalau bisa menjadi 10, itu hasil 6 ditambah 4. Nah, setelah 4 berarti di sini angka 5. Maka angka selanjutnya adalah 10 ditambah 5, yaitu angka 15. Selanjutnya berapa lagi? Setelah 5, 6. Berarti 15 ditambah 6, yaitu 21, dan seterusnya. Ya, bagaimana dengan susunan kotak-kotak ini sekarang? Di sini ada, sebetulnya di sini ada 1 ya, ada 1 gelas. Ada 1 gelas, kemudian di sini ada 4, ada 9, ada 16. Jadi kalau kita nyatakan dalam angka, di sini menjadi bilangan 1, 4, 9, dan 16. Nah, berapa bilangan selanjutnya? Oke, dengan cara yang sama ya.
Nah, sekarang mari kita perhatikan susunan angka-angka ini. Dari 1 ke 4 ini selisihnya 3. Kemudian dari 4 ke 9 selisihnya 5. Dari 9 ke 16 selisihnya 7. Di sini kita cek lagi, 3, 5, 7 itu berhubungan nggak? Nah, dari 3 ke 5 ini selisihnya 2. Dari 5 ke 7 juga selisihnya 2. Otomatis ini akan selalu tetap selisihnya 2, 2 dan seterusnya 2. Akibatnya setelah 7 berarti di sini 9, di sini 11. Ini adalah selisih dari angka sebelumnya. Berarti untuk mengetahui angka berapa sih setelah 16, kita tinggal tambahkan dengan 9. Jadi di sini 16 ditambah 9 berapa? Ya, betul, jawabannya 25. Nah, selanjutnya berarti setelah 25 kita tambahkan dengan angka selanjutnya yaitu 11. Jadi di sini 25 ditambah 11 berapa? 36 dan seterusnya. Ya, oke, sekarang kita punya susunan dari gelas-gelas tadi ya. Ini susunan terakhir. Di sini kita punya susunan 2 buah gelas plastik, kemudian 6, 12 dan 20. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk angka, susunannya menjadi 2, 6, 12, 20. Nah, kira-kira bisa nggak kita menentukan bilangan selanjutnya itu berapa? Kalau kita bisa menentukan, artinya ini menjadi sebuah pola bilangan karena memiliki aturan yang khusus. Mari kita coba cek. Oke, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita cek dari 2 ke 6 ini selisihnya 4 ya. Dari 6 ke 12 selisihnya 6. 12 ke 20 selisihnya 8. Bisa kita lihat di sini peningkatannya selalu 2 ya. 2 ke 4 4 ke 6 itu selisihnya 2, 6 ke 8 juga 2, artinya ini terus meningkatnya 2, 2 dan seterusnya. Setelah 8 berarti di sini 10, kemudian 12. Maka kita bisa isikan nih angka setelah 20 berapa? Kita tinggal jumlahkan saja. 20 ditambah 10 jadi 30. Angka selanjutnya di sini kita bisa isi 30 ditambah dengan 12 yaitu 42. Ya, berarti angka-angka ini merupakan pola bilangan. Nah, dapatkah kalian menyebutkan jenis-jenis barisan bilangan lainnya? Nanti kalian bisa pelajari dari modul kira-kira jenis-jenis barisan yang lain apa aja ya. Oke, mari kita lanjutkan pada barisan bilangan berikut nih. Oke, kita masuk ke contoh yang ke-1 dulu ya. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Seperti biasa cek selisih. 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 juga 2, 5 ke 7 juga 2. Artinya di sini akan selalu konsisten selisihnya 2. Sehingga 7 ditambah 2 jadi 9, ditambah 2 lagi jadi 11, ditambah 2 lagi jadi 13. Oke, next yang bawahnya 100 ke 95. Nah, ini kira-kira apa ya hubungannya? Berkurang ya, berkurang 5 nih. Coba cek lagi. 95 ke 90 sama, berkurang 5, sama berkurang 5. Artinya seterusnya pun sama, berkurang 5. Nah, oke, sekarang kita hitung 85 dikurang 5 berarti 80, dikurangi 5 jadi 75, dan yang terakhir menjadi 70. Oke, gampang ya? Oke, sip. Selanjutnya dari 80 ke 40. Oke, ini berkurang berapa nih? 40 ya. Berkurang 40, berkurang 20, berkurang 10. Oke, tapi kira-kira bisa pakai cara lain gak nih yang lebih gampang? Dari 80 ke 40 itu sebetulnya bisa kita bagi 2 aja ya. Ya, betul, kita bisa bagi 2. Oke, di sini kita bagi 2. 40 ke 20 juga sama, dibagi 2. 20 ke 10 dibagi 2. Nah, berarti selanjutnya pun tetap
kita akan masing-masing membagi 2. Coba kita mulai dari 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dibagi 2 hasilnya 5/2 ya, atau 2,5. Kemudian 5/2 dibagi 2 hasilnya 5/4 atau 1,25. Oke, contoh yang terakhir. Dari 2 ke negatif 4. Berarti ini dikurangi berapa ya? 6, betul? 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 4. Tapi negatif 4 kalau dikurangi 6 apakah hasilnya 8? Tidak ya. Oke, berarti ini bisa jadi bukan pola bilangan atau aturannya yang lain. Kita akan cek lagi ya. Cek lagi, siapa tahu ada aturan lain nih. Oke, ada yang punya ide dibagaimanakan ya? Hubungannya apa nih? 2 ke negatif 4. Ini 2, kalau kita abaikan tanda negatifnya, di sini masing-masing dari 2 ke 4 dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 pun dikali 2. Nah, oke, berarti ini sepertinya sih ya dikali 2. Ini juga sama, dikali 2. Tapi dari positif ke negatif, oh berarti bukan kali 2, tapi dikali negatif 2. Ini juga sama. Nah, ini dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya menjadi negatif dikali negatif, hasilnya positif. 16 dikali 2 hasilnya 32. 32 dikali negatif 2 hasilnya negatif 64. Dan yang terakhir, negatif 64 dikali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. Berapa nih? 128. Betul? Cek lagi. Oke, sip, betul ya. Ya, bagaimana? Apakah penjelasannya dapat dipahami? Ya, bagaimana? Apakah penjelasannya dapat dipahami? Kalau sudah paham, kalian bisa coba soal latihan berikut ini ya. Nah, ini latihan yang pertama, ada 2 soal. Yang pertama, kalian menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan di bawah ini itu berapa aja. Dan soal yang kedua, kalian bisa menuliskan 10 jenis pola bilangan beserta contohnya. Tadi kita sudah punya 3 macam jenis ya dari gelas plastik yang ditumpuk tadi. Kalian cocokkan, kalian cek dengan modul itu namanya pola bilangan jenis apa dari ketiga itu. Kemudian teruskan cari 7 lagi jenis dan sertakan contohnya. Maksudnya angka-angkanya ya. Silahkan bekerja. Nah, selamat bekerja. Kalau ada yang masih belum dipahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.